Untuk mengetahui apakah full pump itu masih berfungsi atau tidak dengan cara membuka kap mesin, kita cek di bagian selangnya. Ini ada selang, itu bisa dicopot, dipencet ya, itu sebenarnya ada pencetannya dua, itu dipencet kemudian ditarik. Kalau sudah terlepas, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Terserah botol apa aja bisa. Ini saya contohkan seperti ini ya. Ini nggak saya cabut karena saya udah tahu ini bensinnya tidak mengalir. Apabila selangnya dimasukkan di dalam botol, kemudian di starter tidak mengeluarkan bensin, itu tandanya full pumpnya sudah mati. Langsung saja kita cek di bagian belakang. Jok belakang ini kita lepas, kemudian di dalamnya itu ada tutup full pump ya. Ini dicongkel aja, pakai obeng bisa, pakai tangan bisa, karena dia cuma dilem. Bisa kita lihat ini ada songket. Songket ini adalah bagian penghubung full pump dengan ampere bensin ya. Ini kita cabut, kemudian nanti kita lepas juga selang yang menghubungkan aliran bensin ke mesin. Ini kita copot dulu, itu ada spinnya ya. Kita lepas dulu, tarik, kemudian nanti selangnya baru bisa kita cabut. Kemudian lepas semua selang yang nempel itu ya. Dan ini bagian yang paling sulit untuk membuka semacam pengunci full pump ini, keras banget. Dan saya menggunakan pahat untuk membukanya karena ini sangat keras sekali. Berhubung saya nggak ada kuncinya juga, jadi saya pantek aja dengan pelan-pelan ya, karena itu berbahan dasar plastik yang mudah patah. Setelah penguncinya terlepas, kemudian kita lepaskan dulu. Itu di situ di dalamnya ada ring karet. Awas jangan sampai masuk ke dalam tangki ya. Kita tarik ke atas secara lurus ya. Itu joknya ditekan juga supaya tidak menjadi penghalang untuk melepaskan full pumpnya, karena ini cukup agak lumayan susah juga ini, karena saya nggak lepas joknya, tapi dengan cara seperti ini juga bisa dilakukan. Sekarang full pumpnya sudah terpisahkan dari tangki ya. Ini adalah full pump bensin Vios Limo Gen 2. Banyak tanda-tandanya kalau full pumpnya sudah lemah atau sudah mati, itu bensinnya tidak ngalir ke dalam mesin atau ke injektor, sehingga menyebabkan mobil itu menjadi susah hidup, susah di starter. Sekalipun starter panjang juga nggak akan hidup karena tidak ada aliran bensin yang mengalir, disebabkan karena full pump yang lemah, full pump yang sudah mati. Itu langsung saja kita bongkar ya. Sebenarnya caranya cukup mudah.
Hanya saja agak susah untuk membuka kancing yang ada di tangki tadi. Ini ada pengancing dua kanan kiri, itu kita lepas. Itu adalah kancing untuk mengunci full pump. Congkel aja pakai obeng. Nah, setelah pengancing full pumpnya terlepas, sekarang kita lepas juga songketnya. Kabel-kabel yang nempel itu kita lepas supaya lebih mudah nanti kita untuk mengganti full pump yang baru. Untuk posisi kabel full pump itu sendiri terletak di belakang kabel indikator ya, indikator bensin. Letaknya di belakangnya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini adalah saringan udara, saringan bensin yang kotor, yang nantinya kita ganti juga, karena kalau beli full pump itu satu set dengan saringan yang baru. Itu kita lepas juga, itu ada pengait ya, kita lepas juga. Caranya kita congkel menggunakan obeng, karena ini sangat keras banget ini. Setelah terlepas, kemudian kita lepas juga full pumpnya. Ini adalah penyakit yang menyebabkan bensin tidak mengalir ke bagian injektor atau ke bagian mesin ya, sehingga mesinnya tidak bisa dapat hidup karena tidak ada bahan bakar yang mengalir yang dikirim dari tangki bensin menuju ke injektor. Ini full pumpnya sudah lemah, sebetulnya masih hidup, tapi berhubung dia sudah lemah, jadi tidak bisa mengirim bensin. Untuk melepas songket itu sendiri, itu dipencet aja, ada dua tuh, dipencet kemudian ditarik. Dan ini full pump yang baru, mereknya Denso. Harganya kurang lebih ada yang 300, ada yang 275. Untuk harga itu sendiri beda-beda ya setiap wilayah atau setiap kota. Ini ada saringannya dan ini ada full pump barunya. Oh ya teman-teman, saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai full pump. Untuk Vios Limo, Vios atau mobil lainnya, biasanya full pump ini ada yang nggak cocok juga meskipun dia baru. Walaupun sudah kita ganti yang baru, biasanya mobil itu tidak akan hidup karena satu, full pumpnya terlalu banter atau terlalu kuat menyemburkan bensin ke dalam injektor, sehingga injektornya tidak bekerja secara optimal karena pengiriman bensin dari full pump ini sangat banter, sangat kuat, tidak stabil. Terkadang sudah kita ganti full pump yang baru, mobil itu masih tetap susah menyala, susah di starter. Itu disebabkan karena full pumpnya terlalu banter. Ini bisa seperti itu karena saya sebelumnya sudah mengalami hal yang seperti ini ya, dengan mobil yang merek sama, hanya beda tahun. Ketika saya ganti full pump yang lain, mobil itu menjadi normal kembali. Langsung saja kita pasang soketnya. Ini soketnya sama dengan soket yang lama. Tapi jangan lupa ya, sebelum membongkar full pump yang lama, pastikan dulu positif negatifnya yang mana, karena kabelnya itu warnanya hampir sama biasanya. Jadi usahakan sebelum bongkar full pump yang baru atau yang lama, itu tandai dulu yang positif di mana, yang negatif yang di mana, supaya tidak terjadi kesalahan ketika kita sudah memasang full pump yang baru dan full pumpnya tidak bekerja karena salah dalam posisi pemasangan positif negatifnya. Oke, langsung saja kita pasang semua, saringan juga kita pasang lagi. Ini ada penjepit lama yang patah dari saringan full pump yang sebelumnya.
kita buang aja karena itu nanti ada penjepit yang baru di saringan yang baru seperti ini. Kita tempel set set set. Setelah semuanya sudah terpasang dengan baik dan benar, kemudian kita pasang lagi pulpamnya ke posisi seperti sebelum kita membongkar, yaitu kita masukkan lagi ke dalam rumah pulpamnya ya. Jangan lupa dipasang juga selangnya, kemudian kencangin. Ini selangnya agak sedikit berbeda dengan bawaan ya, karena ini sudah gantian. Nah ini biasanya banyak yang keliru nih kalau mau masang kembali ke dalam rumah pulpam. Ingat itu ada tanda dua itu, ada titik-titik dua itu. Nah titik-titik dua yang saya tunjuk itu harus bertepatan dengan songketnya ya, atau pengancingnya. Seperti ini. Diingatkan arahnya kemana. Kemudian pasang juga kabelnya. Ini kabelnya sudah gantian. Biasanya banyak kabel pulpam ini yang putus di dalam nggak ketahuan. Maka ini saya ganti juga kabelnya dengan yang baru supaya lebih paten. Setelah terpasang semua, sekarang kita kembalikan pulpam ini ke tempat asalnya. Caranya seperti ini. Itu ada seal karet tuh yang warna biru tuh. Caranya sangat mudah. Tonton aja videonya ya. Karena saya tidak membuka atau tidak membongkar senderan joknya. Karena males kalau dibuka, agak sedikit membuat makin lama. Seperti ini ya, kita masukkan dulu bagian bawahnya, kemudian putar. Nah seperti ini. Dan joknya itu kita tekan juga supaya tidak menjadi penghalang. Nah sip jos. Nah itu untuk menempatkan posisinya seperti apa, kita putar-putar, diarahkan tuh supaya tidak salah. Posisinya seperti ini ya. Nah, kita cari tempat posisi yang kira-kira sudah pas. Nah itulah posisinya seperti itu, seperti ini. Oke, cukup videonya cara membongkar pulpam, mengganti pulpam yang baru. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar. Insya Allah pasti saya akan jawab. Terima kasih.